pagi hari ini kita di sini tidak akan berdua. Kita akan ditemani oleh dua pemateri kita. Yang pertama, beliau adalah senior kita di Al-Mizan. Kita akan kenalan dulu. Nama beliau adalah Muhammad Ainil Hana. Beliau sekarang kesibukannya mengajar di SMA Negeri 7 Yogyakarta, mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan juga mengajar di MA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ada yang alumni dari situ? Biasanya kalau alumni kenal itu. Kemudian beliau alumni UIN, lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan magister, lulus tahun 2016, dan sekarang kembali berkuliah di S1 Fakultas IAIN Cirebon semester 1 di jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi beliau setelah selesai S2 melanjutkan kembali belajar kembali di S1 dengan jurusan PAI di IAIN Cirebon. Ini jadi motivasi untuk teman-teman semua bahwa S1 itu bukan akhir dari pembelajaran. Boleh ngulang S1 lagi. Selanjutnya yang menarik ini hobi beliau. Hobinya adalah mendengar sesuatu yang receh. Kenapa? Karena hidup itu tidak boleh dibawa serius, harus selalu dihiasi dengan tawa. Selain itu juga suka main musik dan juga punya grup musik dengan teman-teman sama pengajar di SMA Semansef. Tahu Semansef enggak? Semansef itu SMA 7 Yogyakarta, Seman 7. Di media sosial beliau bisa disapa di Instagram Ainilhana _ El Maliki, kemudian di Facebook Pemimpi Ulung, dan di Twitter Pemimpi Ulung. Mungkin itu dari Mas Hana sebelum nanti kita panggilkan orangnya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri yang satunya lagi ya. Namanya Mas, kalau saya manggilnya Mas ya, karena itu kakak saya. Mas Muhammad Abdul Latif Wahid, tempat tanggal lahir Klaten 18 Maret 1998. Di sini ada motonya ya, moto kehidupannya adalah salah satu tanda kamu hidup adalah bermanfaat untuk semua. Untuk riwayat pendidikannya itu ada, riwayat pendidikannya pokoknya lulusannya kemarin UIN Sunan Kalijaga. Terus untuk pengalaman organisasinya, nah ini pengalaman organisasinya ada ketua Rohis, terus pernah menjadi direktur pendidikan Islam Babul Hasanah, pernah menjadi direktur TPA Masjid Jenderal Sudirman. Di sini tahu MJS gak? Masjid Jenderal Sudirman? Suka ikut ngajinya Pak Faiz gak yang filsafat? Suka ya. Nah, Mas Latif ini sekarang kebetulan menjadi ketua takmirnya di Masjid Jenderal Sudirman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ketemu Mas Latif bisa ikut ngajinya Pak Faiz juga di sana. Terus pengalaman prestasinya ya, karena beliau ini berasal dari divisi tilawah, jadinya suaranya Masya Allah. Nanti teman-teman gak usah dengar tilawahnya, pas ngobrol aja suaranya udah ketahuan. Pernah juara 1 MTQ Kabupaten Klaten, terus pernah menyandang vokal terbaik SDIY Jateng, Lomba Hadro, Fasi Yogyakarta. Terus juara 3 MTQ PAI, katanya sih nasional. Oh iya, tingkat nasional maksudnya. Katanya di sininya ada tulisan katanya. Terus yang terakhir juara 2 cover salawat nasional. Nah, untuk mempersingkat waktu, waktu nggak bisa disingkat. Bentar sebentar. Oke, baik. Ini dia dua pemateri kita. Yang sebelah saya ini namanya Mas Hana, yang sebelah Mbak Yumna namanya Mas Latif. Oke, langsung saja ya. Kita berbincang-bincang dengan kedua pemateri kita terkait dengan materi keorganisasian dan kealmizanan. Kira-kira nih, untuk mengenal sebuah organisasi kita mulai dari apa?
Infrastruktur. Apa tadi, ada yang jawab apa? Iya, saya dengar ada kata-kata apa tadi? Visi, misi, sejarah, ada apa lagi? Tahun berdirinya. Oke, baik. Langsung saja. Mungkin kita mulai bercerita dulu ya, Mas ya. Kita mulai bercerita dari sejarah. Nah, sejarah. Sejarah singkat. Sejarah. Al-Mizan itu kenapa sih bisa berdiri? Kapan sih berdirinya? Apa baru kemarin sore? Apa gimana gitu ya? Langsung saja mungkin siapa? Mas Latif mungkin bisa menjelaskan tentang sejarah organisasi kita. Ya, saya sebelum ngomong tak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen ngecek semangatnya teman-teman, apakah masih ready atau enggak. Saya akan mengucapkan yel, bukan yel, jargon Al-Mizan. UKM JKH Al-Mizan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, sepertinya pada lapar ya, karena masih kurang keras, tapi nggak apa-apa. Ya, terima kasih kepada teman-teman moderator yang sudah mempersilahkan saya dan berikan saya waktu untuk menjelaskan bagaimana perjalanan Al-Mizan dari awal sampai kemudian hari ini teman-teman ikut seleksi untuk masuk untuk menjadi keluarga dan bagian dari UKM JKH Al-Mizan. Mungkin singkat saja nanti karena perlu teman-teman, ini yang selalu saya tekankan sebenarnya kepada teman-teman pengurus ataupun anggota yang kemarin-kemarin ketika ketemu atau di forum-forum internal mereka, bahwa kalian adalah mahasiswa hari ini gitu. Dan pendidikan mahasiswa itu berbeda dengan anak-anak SMA. Kalau di SMA, kalau teman-teman di sini ada yang anak pendidikan, ada istilahnya pedagogis. Tapi kalau sudah dewasa, ada namanya pendidikan untuk mengantarkan orang itu menjadi orang dewasa, itu namanya andragogis. Jadi sifatnya seseorang semacam guru atau dosen itu ya sifatnya fasilitator. Siapa yang inisiatif? Ya mahasiswanya. Mereka kalian yang aktif untuk mencari, kalian aktif untuk menformulasikan, kalian aktif untuk menemukan sesuatu. Jadi harapan saya ini jadi prinsip basic yang kalau misalnya tadi belum tahu, sekarang harus tahu. Nanti jadi prinsip basic teman-teman untuk berkembang di Al-Mizan. Kalau nanti setelah diklat kok masih mengandalkan prinsip pedagogis, ya saya yakin teman-teman nggak akan berkembang di Al-Mizan. Karena kita butuh keaktifan teman-teman, inisiatif teman-teman, kreatif dan inovativitas. Jadi mohon itu jadikan basic terlebih dahulu. Makanya untuk sejarah nanti akan teman-teman kembangkan sendiri secara detail. Tapi akan saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini cukup memahamkan teman-teman saja. Jadi UKM JKH Al-Mizan itu berawal dari BOM fakultas yang ada di Fakultas Syariah sama Usuluddin. Di Fakultas Syariah itu jauh sebelum UKM JKH Al-Mizan muncul, di sana sudah ada komunitas yang semacam komunitas pencinta qiraatul Quran saat itu. Kemudian yang di Usuluddin itu yang teman-teman hafid gitu. Terus kemudian saat itu ada namanya tokoh salah satu pendiri UKM JKH Al-Mizan, founding father juga, namanya Pak Ujang Sihabuddin. Rumahnya di daerah Magelang, juga punya pondok Jamiatul Qurra, dan sampai hari ini masih sering kita gunakan untuk Mustaq Al-Mizan secara tahunan. Beliau melihat dua komunitas ini kalau misalnya dijadikan satu, sepertinya kebermanfaatannya jadi lebih luas. Karena tadinya kegiatan komunitas itu hanya seputar di fakultas saja. Artinya jangkauan sasaran mereka mungkin lebih sempit gitu. Kalaupun misalnya ada fakultas lain yang ikut ya minim karena mungkin informasinya tidak begitu tahu. Tapi ketika itu sudah jadi UKM, itulah tujuan dari dua komunitas itu digabungkan agar kebermanfaatan itu lebih bisa didengar sama masyarakat kampus secara luas. Nah, sampai akhirnya atas rekomendasi namanya Prof. Atok Mushar saat itu yang jadi rektor untuk dijadikan UKM. Resmi tahun 98 UKM JKH Al-Mizan menjadi UKM JKH Al-Mizan yang secara resmi diakui oleh UNIF
Begitu juga berbarengan dengan itu muncul divisi Tafhim yang hari ini teman-teman kenal dengan divisi Tafsir. Jadi ada 3 itu ketika awal pelaksanaan. Nah, teman-teman perlu tahu di awal komunitas ini berdiri memang orientasi organisasinya itu tidak begitu muluk-muluk dan seideal hari ini ya. Karena dulu komunitas ini sesimpel ini saja. Jadi mereka itu ingin mempersiapkan qori'-qori'ah dan para hafidh-hafidhah untuk kemudian dilombakan di per-MTQ-an gitu. Jadi untuk disiapkan ke sana. Cuman seiring berjalannya waktu dari 98 muncul 3 divisi, kemudian tahun 2000, mohon maaf ya. Kalau misalnya teman-teman lihat profil yang video baru tahun 2020 sama sejarah yang ada di web UKM JK Al-Mizan, memang sedikit ada perbedaan. Cuman saya dapat informasi dari Pak Robert Nasrullah, beliau salah satu pendiri juga di kaligrafi, bahwa kaligrafi itu resmi didirikan tahun 2000. Baru kemudian disusul divisi sholawat tahun 2003. Itu saya dapat juga dari Mas Yazid Al-Bustami. Jadi itu sejarah singkatnya. Mas, kapan Al-Mizan itu, kata Al-Mizan itu muncul? Ini yang ternyata saya cukup kaget, tak kira Al-Mizan itu muncul ketika pendirian UKM saat tahunnya Pak Ujang Syabuddin ketika menjadi ketua umum pertama gitu. Tapi ternyata setelah wawancara mendalam, Al-Mizan itu nama itu sudah muncul jauh sebelum Al-Mizan resmi jadi UKM di Fakultas Syariah. Jadi memang ternyata komunitas teman-teman qiraah yang ada di syariah tadi itu sudah bernama Al-Mizan. Terus atas kesepakatan beberapa orang nama itu akhirnya dilanjutkan dan sampai hari ini mungkin secara maknawi ya, karena mizan yang dikatakan UKM ini bukan pencetus nama pertama, ya kita semacam tinggal mengkontekstualisasikan saja gitu. Al-Mizan artinya timbangan gitu. Kita harus imbang gitu antara akademik dan skill religiusitas gitu, dan keorganisasian intelektual kita harus imbang gitu. Apalagi ya, itu soal seputar sejarah singkat Al-Mizan. Nah, seiring berjalannya waktu saya kasih tahu tadi bahwa di awal memang orientasinya teman-teman komunitas Al-Mizan tadi yang sudah ada itu memang sepragmatis itu, karena kita semakin menuju kepada fase semakin rapi dan lebih sistematis lagi. Akhirnya muncul ada ART. Kita jadi tidak hanya fokus untuk mempersiapkan orang-orang untuk siap mengikuti lomba dan per-MTQ-an, tapi juga kita mengkader bagaimana seseorang itu di Al-Mizan juga aktif sebagai seseorang yang organisatoris gitu. Di satu sisi dia juga mengembangkan aspek keilmuan tentang bakat minat yang ia miliki, baik itu Al-Quran, qiraah, hafalan, kaligrafi, kemudian tafsir dan sholawat gitu. Nah, ini informasi saja bahwa sholawat itu dulu sebenarnya berasal dari kumpulan, jadi teman-teman qori dari tilawah yang mereka itu mungkin memang punya hobi juga hadrohan dan sholawatan. Cuman lama kelamaan ternyata kumpulan orang-orang ini yang punya minat ke sana itu semakin banyak. Nah, akhirnya karena hal tersebut beberapa orang menginisiasi untuk kemudian dia memisahkan diri untuk menjadi divisi sendiri. Meskipun di dalam, saya dikasih tahu sama Mas Heri saat itu, di dalam perumusan untuk dijadikan satu buah divisi itu sangat lama, karena perdebatannya mengenai apakah sholawat ini bagian dari Al-Quran atau enggak gitu. Tapi pada akhirnya dengan diskusi yang cukup lama dan alot memunculkan kesimpulan bahwa sholawat di tahun 2003 itu resmi dijadikan divisi di UKM JKH Al-Mizan. Saya pikir seperti itu sejarah singkatnya, dan saya sampaikan orientasi yang berbeda tadi biar teman-teman mengkondisikan diri ya. Karena mohon maaf, terkadang ada orang masuk Mizan hanya berfokus untuk mengembangkan diri. Padahal orientasi Al-Mizan tadi sudah saya katakan sejak awal, yang mungkin awalnya tadi untuk menyiapkan skillnya saja, tapi seiring berjalannya waktu Al-Mizan bertransformasi untuk kemudian menciptakan bukan hanya adik-adik yang dia bisa skill-skill divisinya saja, tapi secara organisasi,
event organizer teman-teman benar-benar terlatih di UKM JGH Al-Mizan. Karena itu nanti akan menjadi semacam turunan ya dari visi misi Al-Mizan, gimana caranya Al-Quran ini bisa memasyarakat di lingkungan kampus gitu. Karena kalau teman-teman cuman hanya bakat skill doang tanpa ada skill organisasi, ya saya pikir yang namanya kebaikan itu harus diorganisir dengan baik ya. Kalau teman-teman cuman hanya bisa qiraah dan lain sebagainya, tapi teman-teman nggak bisa membuat event gimana caranya satu qiraah itu bisa didengarkan banyak orang ya. Yo anak manfaatnya tetap, cuman kan akan lebih bermaslahat kalau misalnya itu bisa didengarkan banyak orang melalui organisasi. Itu mungkin dari saya Mas Mbak. Oke teman-teman, dari pemaparan yang tadi disampaikan sama Mas Latif, mungkin bisa kita pahami ya bahwasannya Al-Mizan itu ketika berdiri enggak langsung tiba-tiba jadi Al-Mizan, dan ketika Al-Mizan berdiri itu enggak tiba-tiba divisi tahfidz udah ada, divisi kaligrafi udah ada, enggak. Semuanya itu butuh proses, satu tahap dulu. Mungkin kalau dari yang tua mah yang baru lahir tuh yang pertama tilawah ya Mas ya. Tilawah, divisi tilawah dulu itu yang paling pertama. Terus berdua sama tahfidz sama tilawah, ya. Nah, tilawah, tahfidz, terus udah itu divisi tafsir yang jadi tafsir gitu ya. Terus divisi kaligrafi. Nah, udah divisi kaligrafi yang terakhir adalah divisi sholawat kayak gitu. Jadi perlu teman-teman pahami, kelahiran Al-Mizan itu tidak semena-mena langsung semuanya ada gitu. Semuanya ada proses tertentu seperti itu. Oke, nah jadi udah kebayang ya tadi yang nanya tanggal berdiri dan lain sebagainya. Itu tadi sejarah Al-Mizan. Kemudian nih akan menarik kalau kita bahas juga pemateri kita yang luar biasa ini kan juga anggota Al-Mizan. Nah dulu Mas Hana nih masuk Al-Mizan itu tujuannya apa tuh Mas? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin secara umur saya yang paling tua ya di antara sini. Tapi kalau secara kedivisian saya yang paling muda. Saya divisi sholawat 2009. Jadi untuk mandang ke depan jangan pandang secara umur, tapi pandanglah divisi biar saya yang paling muda. Gitu aja ya. Oke. Motivasi atau jadi setiap orang itu punya ekspektasi sendiri-sendiri ya, tergantung dari motivasi yang akan dia lakukan ke depannya. Nah, motivasi saya awal ya karena pertama saya suka dengan sholawat sehingga saya pengen masuk Mizan. Di samping itu karena sebelum saya masuk Mizan saya lahir di Demak dan sekolah di Kudus, TBS, Tasfiqut Thullab Salafiyah. Ada yang dari Kudus TBS enggak? Wah, mesti ada kalau TBS. Nah, di situ saya kenal beberapa yang saat itu mayoritas anak Al-Mizan itu yang sepuh-sepuh tahun 2009 ke atas itu rata-rata dari Kudus. Nah, saya diajak untuk tinggal di base camp mereka. Di satu kompleks dekat perumahan Pengok PJKI. Di situ ternyata semuanya itu anak Al-Mizan. Jadi sebelum saya masuk ke Al-Mizan, saya sudah kultur Al-Mizan sudah ada di situ, sudah dapat lah. Kemudian saya dipaksa untuk ikut Al-Mizan. Dipaksa. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu ikut Al-Mizan. Kalau enggak, ya tetap di sini aja nggak apa-apa. Intinya pertama karena suka, yang kedua karena tekanan sehingga saya ikut Al-Mizan. Pokoknya jangan organisasi lain. Kalau kamu ikut organisasi lain, kamu jangan tinggal di sini gitu. Akhirnya ikut Al-Mizan. Di situ ternyata tidak semudah yang saya kira. Karena saya tidak punya skill apa-apa ya. Main rebana itu nggak bisa. Bahkan waktu tes main rebana itu campuran dasarnya tika, naiknya gerinjing. Dan disuruh tes sama Mbak Leha, tahu Mbak Leha ya? Nggak tahu. Disuruh tes vokal saya itu wah suaranya nggak jelas lah. Akhirnya saya lulus dengan bersyarat. Kalau dulu masih ada. Nah,
bedanya mungkin Al-Mizan sekarang dengan dulu. Kalau dulu seperti yang tadi dikatakan bahwa dulu itu memang ada banyak porsi pengembangan skillnya. Jadi kalau yang dari nol itu memang dididik. Kalau dia punya motivasi yang tinggi, komitmen itu penting. Kalau seseorang itu tidak punya komitmen, maka dia tidak punya tanggung jawab dan tidak punya integritas. Jadi ketika kalian sudah masuk ke Al-Mizan, itu komitmen. Padahal kalian kan kuliah ya, kewajibannya kuliah. Al-Mizan itu enggak wajib, sunnah. Tapi kalau kamu punya masuk ke Al-Mizan, itu menjadi satu kewajiban kamu, komitmen kamu. Kalau kamu enggak punya komitmen, berarti enggak punya tanggung jawab dan enggak punya integritas. Itu biasanya alasannya karena ada tugas kuliah sehingga nggak aktif di Al-Mizan, ataupun sebaliknya aktif di Al-Mizan, kuliah keteteran sampai 13 semester. Itu ada. Saya nggak tahu kalau sampai sini berapa semester, Mas. Saya termasuk yang paling cepat, semester 9 dia lulus, alhamdulillah. Dan saat itu udah sangat prestasi untuk bagian cowok organisasi. Nah, kembali lagi ekspektasi saya karena itu, kemudian saya dijadikan lulus bersyarat. Syaratnya harus bikin makalah. Ya udah saya bikin aja. Karena keadaan mahasiswa yang kepepet, akhirnya kopas ya, ambil di internet. Yang penting lulus. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, di mana saya tidak punya skill apa-apa, saya harus teman-teman saya udah skillnya udah luar biasa, tinggal ini pentas. Akhirnya saya tuh belajar baik organisasinya maupun ininya secara skillnya. Berbeda sekarang, Al-Mizan sekarang kayaknya lebih kepada produk entertain atau produk kalau di TV itu namanya apa? Entertain ya, produk entertain. Di mana kalian pasti ada beberapa yang masuk Al-Mizan karena sales Al-Mizan. Ada masuk Al-Mizan aja, enak nanti kayak gini. Akhirnya tercuci otaknya untuk masuk Mizan. Ada enggak? Ada yang gitu? Saya yakin pasti ada. Nah, sehingga ada juga yang karena wah saya nggak bisa apa-apa, makanya saya masuk Mizan. Kalau menurut saya, kalau saat ini Al-Mizan bukan ke pengembangan skill, tapi lebih kepada produk entertain. Jadi langsung kamu udah punya skill langsung tampil, kamu sudah punya skill langsung ini. Makanya banyak orang yang dia tidak punya skill apa-apa di Mizan, hari ini ngapain? Dia nggak punya apa-apa, akhirnya dia keluar dari Al-Mizan, seleksi alam ya. Seleksi alam, tidak pernah aktif. Alasannya apa? Kuliah padat, jadwal padat, tugas banyak dan sebagainya. Karena itu mereka tidak bisa mengikuti teman-temannya. Terus bagaimana solusinya? Agar bisa bertahan sampai sekarang, solusinya adalah kamu nyari passionmu. Nah, uniknya berbeda dengan yang lain organisasi yang lain saya lihat saat ini, Al-Mizan itu sudah berkembang. Sekarang ada multimedia juga ya, Mas. Multimedia. Jadi teman-teman yang tidak punya skill yang 5 divisi bisa dikembangkan dalam multimedia. Ada yang wah saya nggak punya apa-apa, tapi saya CV saya, track record saya kayak Mas Latif itu kan ketua Rohis, ini wah organisasinya bisa matang. Ya udah saya maksimalkan di organisasi itu. Setidaknya kalau kalian tidak bisa mengikuti teman-teman, agar bisa bergabung sama teman-teman, masih bisa bertahan di Al-Mizan, setidaknya teman-teman itu paling enggak ke organisasinya atau yang lain sebagainya, atau ikut dalam satu kepanitiaan, ikut berpartisipasi. Karena apa? Kalau fokus di divisinya masing-masing, kalian tidak akan mengenal teman satu sama lain. Nah, intinya motivasi saya adalah pertama seneng, kedua karena ada tuntutan. Setelah masuk Al-Mizan, motivasi saya berubah dan itu akan bergulir sama teman-teman semuanya. Motivasi saya setelah masuk Al-Mizan, di Al-Mizan setelah jadi, motivasinya adalah gimana caranya saya bisa hidup, bisa makan, karena uang saku saya terbatas. Jadi gimana caranya saya bisa untuk bertahan hidup di Jogja, bisa makan sebagainya. Akhirnya saya gimana caranya untuk aktif di Al-Mizan TV Sholawat, karena sering dapat undangan, makan-makan.
Dan di situ jarang sekali saya pegang alat. Intinya ada undangan, ikut. Pegang apa wes kecerek-kecerek gak apa-apa. Nah, atau pegang kamera wes gak apa-apa foto-foto, sepenting mangan. Nah, akhirnya bertahan sampai sekarang kan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Mas Hana. Jadi teman-teman sudah jelas ya arah hidupnya sekarang Al-Mizan sebagai tempat pengembangan skill juga bisa sebagai tempat bertahan hidup. Ya, siapa tahu teman-teman ada bisa mengikuti jejak Mas Hana selain menjadikan Al-Mizan sebagai tempat bertahan hidup juga bisa mengembangkan Al-Mizan, mengembangkan bakat dan skill teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah mendengar ya apa sih namanya alasan dan motivasi kenapa Mas Hana itu masuk ke Al-Mizan. Nah, kayaknya kurang sempurna juga kalau misalnya kita nggak tahu nih alasan pemateri yang di sebelah saya, satunya lagi Mas Latif. Kita perlu tahu juga, Mas Latif sendiri waktu masuk ke Al-Mizan itu alasan, motivasi, keinginannya apa atau cuma coba-coba, Mas? Ya, mungkin sedikit berbeda dengan Mas Hana. Kalau saya, jadi nama Al-Mizan itu sudah saya dengar sejak ketika MA di Klaten, ketika kelas 3. Saya saat itu ditanya sama Bu Mutmainnah, salah satu guru qori senior di Klaten, "Le, kamu mau lanjut kemana?" katanya. "Saya mau ke UIN, Bu." "Oh ya udah, nanti kalau sudah masuk sana, kamu cari yang namanya Al-Mizan, terus bilang kalau misalnya kamu murid saya." meskipun ketika saya ketemu sama pengurus itu juga, aku muridnya Bu Mut Mas gitu. Enggak juga ya. Tapi pada akhirnya saran itu saya dengarkan benar. Ketika di UIN saya langsung cari Al-Mizan itu apa, ternyata UKM, dan saat itu pendaftaran di akhir tahun saya daftar, dan perlu teman-teman ingat ya, lomba ovasi. Ya, sebelum itu juga saya pernah, kalau tadi di CV saya itu pernah di menyandang gelar vokal terbaik DIY Jateng itu sebenarnya juga karena ikut lomba Fasi Festival Hadroh yang ternyata panitianya juga teman-teman Mizan tahun 2016 gitu. Jadi semakin kenal sama Al-Mizan. Nah, terus lanjut ketika masuk, mungkin saya nggak tahu ya apakah setiap orang itu sama seperti saya atau enggak. Cuman karena sejak dulu itu saya merasa giroh saya untuk mendominasi dalam satu komunitas itu tuh besar. Untuk gimana caranya mempengaruhi orang gitu. Karena saya merasa bahwa ketika saya hanya jadi anggota, saya nggak bisa melakukan sesuatu hal itu dengan benar-benar bebas gitu. Saya itu selalu seperti punya giro untuk gimana ya kalau misalnya dalam satu komunitas itu saya terlibat dalam pemutusan kebijakan gitu. Satu-satunya adalah terlibat dalam kepengurusan. Makanya ketika diwawancara, nggak tahu kalau antara teman-teman ada seperti saya atau enggak, ketika diwawancara, "Kamu ketika masuk Al-Mizan mau ngapain dan jadi apa?" Saya dengan lantang bilang, "Saya pengen jadi ketua umum." Tahun 2016 saat itu. Dan ternyata itu benar-benar terlaksana tahun 2020 gitu. Karena meskipun ketika 2019 saya terpilih jadi ketua takmir di Masjid Jenderal Sudirman, saat itu pupus sudah. Wah, kayaknya enggak lah gitu. Tapi ternyata tetap dikasih jalan untuk jadi ketua umum. Ini sebenarnya hanya ingin memberikan satu contoh kepada teman-teman bahwa ketika teman-teman masuk di Al-Mizan dengan visi misi tertentu secara sudah jelas gitu. Saya pikir itu udah jadi satu langkah yang bagus untuk teman-teman berkembang di Al-Mizan gitu. Ya meskipun saya tidak memungkiri ada orang-orang yang mungkin tadinya cuma coba-coba masuk Al-Mizan, ternyata setelah tahu Al-Mizan itu oke, baru kemudian Mas Hana tadi mengatakan bahwa visi misi itu atau motivasi seorang itu berkembang gitu. Akhirnya dia oke, aku jadi semangat di Al-Mizan gitu. Tapi ya tentu saya tetap lebih mengapresiasi bagi teman-teman yang sejak awal mungkin sudah punya tujuan bahwa aku mau ke Al-Mizan itu benar-benar belajar tilawah sama organisasinya gitu. Karena sejak awal memang saya pengen mengembangkan skill di bidang tilawah saya. Di satu sisi tadi saya bilang pengen jadi ketua umum karena memang saya pengen terlibat dalam keorganisasiannya gitu. Jadi karena tadi sepertinya semua yang saya katakan akan hierarkis ya. Kayak tadi saya bilang bahwa kebaikan itu harus diorganisir karena biar kebaikan itu bisa bermaslahat dengan baik.
Maka satu-satunya adalah dengan belajar berorganisasi. Makanya sejak awal niat dan motivasi saya itu jelas bahwa saya ingin mengembangkan skill tilawah saya, dan saya juga ingin mengembangkan aspek keorganisasian saya untuk dikembangkan di Al-Mizan gitu. Jadi yang sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman misalnya menganggap bahwa di Al-Mizan itu apakah hanya salah satu, sebenarnya teman-teman bisa keduanya. Bisa keduanya. Ya teman-teman bisa ahli secara skill, tapi juga bisa ahli secara keorganisasian. Dan ini saya pikir jadi satu prinsip dulu ya. Jadi teman-teman jangan kemudian langsung ya sudahlah aku tak bagian ini aja, aku tak bagian itu aja. Karena kalian baru awal, ya saya pikir teman-teman harus gimana caranya menggapai dua-duanya gitu. Gimana skillnya dapat, tapi organisasinya juga dapat gitu. Mungkin itu saja. Saya pikir sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih Mas Latif atas penjelasannya. Oke teman-teman, tadi kan Mas Latif itu sempat menyinggung sedikit ya tentang juara apa namanya? Juara 2 cover sholawat, terus tilawah juga. Teman-teman mau dengar gak suaranya? Nah, Oke, gini, request ya Mas ya. Ini mau meminta kesediaannya Mas Latif gitu. Mungkin bisa praktek lah gitu kan, tadi katanya harus dipraktekkan gitu kalau misalnya kita udah belajar. Mas Latif mungkin bisa praktekin tilawahnya suara merdunya ya, bisa Mas? Ya saya cukup atau bismillah saja ya. Bismillah baik-baik ya. Gak apa-apa Mas, agak panjang juga gitu. Enggak, nanti waktunya yang lain tersita. Sekalian hadroh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Secepat itu ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Untuk Mas Latif. Ya, mungkin itu ya. Akhirnya suara merdunya bisa terdengar ya. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Tadi kan sudah disampaikan ya terkait alasan, motivasi kenapa Mas Hana dan Mas Latif ini masuk ke Al-Mizan. Dan itu mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk teman-teman ketika kita masuk ke Al-Mizan, khususnya organisasi dan khususnya Al-Mizan. Kita usahakan nggak masuk karena cuma-cuma. Harus ada keambisian juga teman-teman. Kita perlu ambisi. Ambisi untuk menjadi apa dan mau melakukan apa, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, mau dilanjut oleh, ya saya serahkan ke Bang Ismil, Noval. Ini menarik ya tadi kata Mbak Yumna bahwa kita masuk Al-Mizan itu tidak boleh tanpa tujuan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hana dan Mas Latif. Tapi jadi menarik seandainya nanti apa yang kita cari itu, kan tadi kata Mas Hana itu motivasi itu berkembang. Nah, tidak sesuai dengan yang pertama nih Mas. Tujuan yang kita cari ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Mizan. Nah, kira-kira itu mungkin Mas Hana yang juga pernah berkiprah lama di kepengurusan Al-Mizan, siapa tahu menghadapi kader-kader atau anggota-anggota yang kira-kira ini kayaknya keinginannya nggak kesampaian deh. Itu gimana tuh Mas? Caranya biar si kadernya dan pengurusnya bisa saling sama-sama menguatkan, tidak seleksi alam yang seperti Mas Hana sampaikan tadi. Oh iya, Bang, nambahin ya Bang. Benar, boleh Mbak. Jadi kan saya yakin nih teman-teman ketika masuk Al-Mizan tuh punya ekspektasi sama Al-Mizan tuh. Oh nanti saya kalau masuk Al-Mizan tuh bakalan gini, bisa saya bisa dapat ini. Tapi teman-teman semuanya harus kita pahami, semua ekspektasi itu belum tentu semuanya sesuai. Nah di sini Bang Ismil sama saya tuh pengen nanya gitu sama Mas Hana. Kalau misalnya ternyata ada ekspektasi yang tidak sesuai sama kita, gimana kita cara meresponnya, menindaklanjutinya gitu? Apakah kita harus menghilang dan mundur dari Al-Mizan misalnya? Mungkin bisa disampaikan. Oke. Ekspektasi setiap orang itu pasti punya lah. Apapun itu terhadap satu hal. Apalagi ketika ekspektasi itu
ditambah dengan beberapa pernyataan atau satu satu kayak gambaran-gambaran yang membuat kita hingga meninggikan ekspektasi itu. Contoh kayak saya yakin di sini rata-rata kebanyakan tahu Al-Mizan, entah itu dari PBAK atau PBAK ya namanya, ya, ataupun dari teman dekat atau dari kakak-kakak kelas kalian, di mana sudah dikasih tahu bahwa Al-Mizan itu seperti ini, kamu ikut Al-Mizan aja, hingga akhirnya kamu merasa bahwa oh iya saya ikut Al-Mizan. Di samping itu ke stan, dan di stan itu banyak sekali teman-teman yang akan memberikan pandangan tentang Al-Mizan sehingga menjadikan ekspektasi lebih tinggi lagi. Nah, ketika sampai di masuk Al-Mizan, ini kalau ini namanya masih calon ya, masih calon lah, masih belum resmi lah, karena belum dikukuhkan. Nah, kalau sudah masuk ke Al-Mizan, biasanya awal-awal itu akan menjadi rame karena ekspektasinya masih tinggi, masih menggebu-gebu ini. Setelah 1 bulan akan jalan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Apa yang terjadi? Ada beberapa maksudnya perlawanan di diri kita, ada yang pengen bertahan, ada yang enggak, ada yang ada yang gimana, pokoknya intinya banyak yang akhirnya kebanyakan mereka adalah seleksi alam. Nah, kalau menurut saya ketika ada ekspektasi seperti itu, ya kita tinggal diri kita itu biasanya kadang tidak merespon ekspektasi yang kita bangun dengan tindakan kita, biasanya seperti itu. Contoh, kita berekspektasi akan ada latihan, akan dilatih, tapi kita sendiri itu tidak, badan kita atau diri kita tidak yang seperti dikatakan Mas Abdul Latif, bahwa yang namanya kalian itu andragogik, harus mencari. Kita ekspektasi tinggi tapi tidak mencarinya. Nah, itu yang problem pertama. Problem pertama seperti itu. Selanjutnya, usahakan kita nyari sesuatu yang membuat kita untuk menurunkan ekspektasi itu dan mengalihkan ke ekspektasi yang lain. Contohnya seperti yang saya tadi, bahwa itu akan berkembang. Kita pengennya latihan, ternyata di Al-Mizan itu nggak dikasih latihan sama sekali. Ya kita coba berekspektasi yang lain. Mungkin saya bisa belajar yang lain dan saya bisa menjadi hal yang lain, itu bisa. Sama halnya kayak anak-anak saya ketika di sekolahan, kita kan rata-rata daring ya, dulu pernah daring. Ekspektasi seorang ketika pertama kali daring, dia pengennya, ekspektasinya pengen masuk dan pengen nanti belajar sama teman, ke kantin, terus makan bareng, jalan-jalan keliling sekolah atau keliling kampus. Ternyata ketika di kampus ada jam yang dipadetin, kita tidak boleh ke kantin, tidak ada kantin, ini kan menjadikan kita down. Kalau kita masih terpuruk di situ, tidak mengalihkan ekspektasi kita kepada yang lain, maka yang terjadi adalah kejenuhan, terus hal-hal yang lain. Dulu saya ini sama sebenarnya, saya pengen jadi pengurus sholawat. Tapi karena saya itu skillnya nggak ada, terus saya tidak diperhitungkan karena waktu itu orangnya rata-rata secara CV-nya itu bagus-bagus dalam organisasi, sehingga saya nggak diperhitungkan. Nah, saya itu melihat ada celah di divisi tahfidz. Saat itu saya melihat celah ada di divisi tahfidz, karena divisi tahfidz waktu itu cara mengorganisirnya itu menurut saya itu kurangnya apa? Kita punya relasi yang banyak, yang rata-rata itu relasi sebelum-sebelumnya, yang sering undang kita untuk simaan. Sekarang masih ada simaan ya, keliling-keliling ya, simaan. Nah, tapi tidak di manage yang baik. Saya melihat celah seperti itu. Saya melihat kayaknya saya jadi pengurus tahfidz tuh kayaknya menarik. Apalagi saya jadi koordinator. Saya mau ini aja. Akhirnya saya debat sama beberapa
PH dan sebagainya. Saya mau menyalonkan diri jadi pengurus tahfidz, koordinator tahfidz kalau bisa. Oh, nggak bisa. Yang penting saya kan bisa memanage selama di Sholawat 1 tahun, 2 tahun saya bisa memanage lah. Tapi ternyata tidak diperbolehkan. Dikarenakan apa? Takutnya nanti kalau pas saya bisa punya relasi mau ngajuin semaan, udah ternyata anggota saya tuh nggak ada. Mau tidak mau saya yang harus semaan. Padahal saya nggak punya hafalan. Itu yang jadi bahayanya di situ. Sehingga ya udah. Tapi saya masih punya obsesi sampai sekarang pun pengen jadi koordinator tahfidz. Masih penasaran saya koordinator tahfidz. Cuman karena sudah maju mungkin rada minim ya, maksudnya untuk motivasi ke situ. Kalau dulu iya karena gemes banget. Ini banyak relasi tapi enggak. Gimana ayo di manage semua. Tapi enggak bisa-bisa. Nah, akhirnya saya ya udahlah ngalah aja lah. Dan akhirnya saya dipilih jadi ketua 2 tahun 2002-2003. Nah, itu udah mulai down terus baru bisa belajar yang lainnya. Karena biasanya kalau di Al-Mizan kalau sudah setahun 2 tahun itu untuk proses itu rada mulai berkurang ya. Itu udah mulai berkurang. Kalau yang masih bertahan ya mulai berkurang. Karena apa? Pendidikannya itu kadang beda-beda. Kita udah mau ke jenjang yang lebih tinggi tapi masih bareng sama yang bawah-bawah. Nah, terus jenjang selanjutnya apa? Nah, untuk ketika setahun berikutnya paling enggak kita harus punya motivasi ke organisasi atau yang lainnya. Seperti saya lah kurang lebih. Mungkin itu aja sih. Jadi ekspektasinya harus dialihkan ke yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hana atas penjelasannya. Tapi sedikit mau bertanya lagi nih Mas. Tadi kan Mas Hana tuh dari divisi Sholawat, terus punya keinginan untuk menjadi koordinator tahfidz. Emang Al-Mizan yang dulu gimana sih Mas? Maksudnya bisa ya lintas divisi itu menjadi pengurus di divisi yang lain? Nah, itu saya gulirkan karena saya pengen ke situ. Ternyata memang di ADRT itu tidak ada. Harus divisi lain tuh jadi koordinator. Cuman yang jadi yang jadi patokannya. Contoh tilawah lah ya. Tilawah. Saya pengen jadi koordinator tilawah atau pengurus tilawah. Nah, biasanya ketika ada undangan, ini kan kita nyari anggota yang sudah bisa kita lepas atau kita berikan jam terbang lah. Kebanyakan kalau benturan sama kuliah dan ini kan tidak bisa, atau kegiatan yang lain atau pas barengan sama dia ngaji tempat lain itu kan nggak bisa. Sehingga padahal kita udah menyanggupin di relasi kita. Maka yang terjadi adalah biasanya ya anggota-anggota pengurus-pengurus yang ya udah saya aja gitu. Akhirnya kayak gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu kayak saya kan nggak bisa tilawah kayak bismillah kan nggak bisa kayak tadi Mas. Takutnya nanti malah acaranya bubar kan nggak enak. Oh ini nggak ada anggota, ya udah saya selaku koordinator atau pengurus yang akan turun tangan. Terus ternyata skill saya nggak mumpuni kan, ya bubar kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang saya tangkap mungkin itu alasan yang diutarakan beberapa PH saat itu di masa itu. Tapi memang belum ada lintas divisi. Cuman kalau dari divisi tilawah ke divisi sholawat, dari sholawat ke tilawah, tahfidz kemana itu banyak. Salah satunya nah, enggak sih, cuman dia dijadiin vokal sholawat. Ada beberapa yang banyak kayak gitu. Nanti bisa silang lah ya, subsidi silang lintas divisi itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi misalnya kita masuk Al-Mizan, bukan misal sih, teman-teman udah di Al-Mizan sekarang. Ketika kita masuk ke Al-Mizan dan kita merasa diri kita ini mungkin karena yang lebih tahu diri teman-teman itu diri teman-teman sendiri ya. Oh, aku secara skill belum mumpuni, misalnya masih dalam tahap belajar untuk membentuk gitu. Nah, teman-teman jangan langsung insecure atau misalnya langsung ya udahlah aku nggak bisa, ya udah di sini orang-orangnya udah pada bisa, jangan kayak gitu. Nah, seperti yang tadi Mas Hana sampaikan, kita cari ekspektasi lagi yang lain gitu. Kita cari lagi motivasi yang lain, gimana caranya kita tetap bertahan dan teman-teman tetap berjalan sama harapan teman-teman seperti itu. Nah,
Oh gimana Saya Mas? Ada boleh yang mau di? nambahin Oh iya dikit. boleh Mas. Gimana Mas Iya, Latif? maksudnya biar makin jelas ya. Jadi teman-teman, sebenarnya problem yang sering ditemui ketika seseorang berproses di Al-Mizan, persoalan ekspektasi tadi, itu hanya sering terjadi kepada teman-teman yang sudah memiliki skill yang bagus. Yang saya ini pengamatan secara pribadi. Jadi mending sejak sekarang teman-teman punya satu nilai yang namanya sabar berproses. Itu penting banget gitu. Karena bagi teman-teman yang hari ini sudah punya skill yang oke dan mungkin latar belakang organisasi yang mungkin sudah senasional itu gitu. Ketika masuk Al-Mizan ya tentu berbeda gitu. Dan jangan lagi terjadi kita itu menilai seseorang dalam jangka waktu yang cukup pendek. Itu enggak fair menurut saya. Kalau misalnya teman-teman mau menyimpulkan, ayo coba kamu selesaikan dulu masa berprosesmu selama 1 tahun, baru kemudian kamu tentukan selama ini di Al-Mizan gimana. Jangan sampai di tengah jalan kamu melihat sesuatu ekspektasi yang mungkin menurutmu itu ternyata tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, terus kamu memilih untuk tidak melanjutkan keaktifan kamu sebagai anggota. Itu bagi saya tidak fair. Kalau misalnya teman-teman mau konsekuensi dan komitmen, ya ayo gitu. Teman-teman proses dulu selama 1 tahun periode, karena itu memang kewajiban teman-teman untuk diakui sebagai anggota aktif. Baru kemudian teman-teman menilai dan menyimpulkan bagaimana sih Al-Mizan itu. Jadi dan ya hal-hal yang perlu saya tekankan adalah sabar ya gitu loh. Sabar. Karena nggak semuanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Teman-teman perlu ingat bahwa kalian masuk di Al-Mizan itu bukan organisasi pribadi. Kita itu masuk di organisasi yang di sana ada banyak kepala. Sangat mungkin banyak pendapat dan orientasi yang akan disepakati gitu. Jadi nggak semuanya itu harus sama dengan kita. Dan yang harus juga digarisbawahi, apapun yang ditentukan di Al-Mizan itu tentu berdasarkan kesepakatan. Bukan sekedar semata-mata hanya sebagai formalitas. Teman-teman kalau nanti sudah benar-benar aktif di Mizan, kita itu punya kultur bahwa segalanya, apapun yang diputuskan di Mizan itu harus argumentatif. Dia bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi teman-teman pengurus ini mereka terbiasa misalnya memutuskan program kerja ataupun kebijakan tertentu itu dengan alasan yang sudah benar-benar matang dan dipikirkan benar-benar gitu. Kita terdidik seperti itu. Jadi saya harap teman-teman tadi punya kesabaran berproses. Karena mohon maaf ya, saya beberapa lihat podcast seperti Helmi Yahya dan beberapa podcaster lainnya memang mengatakan generasi-generasi yang sekarang apalagi pasca pandemi ini, mohon maaf loh, semoga tidak, lebih cenderung ingin fleksibel dan instan. Tapi untuk berproses di organisasi nggak bisa gitu guys, nggak bisa gitu. Kita harus benar-benar mengikutinya. Prosesnya itu harus benar-benar kita jalani gitu. Kalau teman-teman mau jadi instan jangan di Al-Mizan. Nggak bisa. Kamu misalnya tiba-tiba masuk pengen jadi pengurus. Kamu langsung pengen punya panggung. Kamu siapa? Kamu baru di awal loh gitu loh. Ya seperti orang ketika masuk di dalam satu keluarga ya kamu kenali dulu, adaptasi dulu, lihat, amati, observasi. Ya gitu tugasnya teman-teman yang baru di awal. Makanya saya pikir ini harus benar-benar teman-teman tekankan bahwa kesabaran berproses itu penting. Kalian tanpa ini, saya yakin nanti Pak akhirnya cuman mengandalkan yang namanya seleksi alam. Ya harapan saya teman-teman hari ini sudah dewasa, jadi kesadaran berproses itu harus ada gitu. Jangan hanya masuk ke Al-Mizan dengan tujuan yang sangat pendek. Kalau kalian masuk di Al-Mizan untuk bermajelis itu jelas sudah ada. Gitu. Tapi cari yang belum ada biar teman-teman punya motivasi untuk mencari sampai itu ketemu. Minimal 1 tahun berproses tadi. Baru kalau teman-teman sudah selesai 1 tahun berproses, silahkan berikan penilaian, berikan kesimpulan apakah Al-Mizan itu akan menjadi organisasi yang akan saya jadikan prospek orientasi ke depannya atau enggak. Jangan hanya baru 1 bulan terus teman-teman menyerah atau merepresentasikan organisasi kita. Itu enggak fair. Jadi itu mungkin isi dari tambahan saya, Mbak. Terima kasih. Tambahin sedikit ya.
pengalaman saya seperti yang dibilang sama Mas Latif itu, bahwa Al-Mizan itu semuanya itu berdasar dari argumen kita dan diskusi. Saya itu dulu orangnya pemalu. Ketika mengutarakan suatu pendapat itu benar-benar malu. Dan bahkan ketika awal kuliah itu kita kan ada diskusi atau presentasi ya. Apa yang saya lakukan? Presentasi hanya membaca teks, membaca yang ada di PPT dan sebagainya. Itu bukan anak kuliah banget. Anak kuliah itu bukan seperti itu. Paling enggak dia PPT ya powernya. Dia bisa menjabarkan segala sesuatu atas dasar dari materi yang dia dapat. Nah, kenapa saya sampai cinta sama Al-Mizan? Karena dia yang mendidik saya untuk bisa berbicara dan bisa mengembangkan itu. Setidaknya kalau kita tidak mendapatkan apa yang dari ekspektasi kita tentang skill ataupun belajar yang lebih, setidaknya kita belajar diskusi dan mengutarakan argumen atau pendapat kita. Itu di Al-Mizan itu sangat luar biasa loh. Saya yakin, saya lihat di beberapa organisasi yang lain dalam mempertahankan argumen itu tidak sampai di Al-Mizan. Bahkan kalau dulu itu sampai nangis-nangis. Kalau saya dulu pendidikan saya di Al-Mizan itu sama orang-orang tua sampai benar-benar gimana saya harus mempertahankan argumen saya. Kalau memang salah, ya saya akan mengkoreksi dan mengambil apa yang diberikan masukan dari orang-orang tua sehingga saya bisa berbicara dan bisa lebih aktif di dunia perkuliahan. Itu dalam jangka setahun. Setelah itu kita baru bisa berbicara ke hal yang lain. Seperti kalau mau jadi ketua lah, mau ke mau silang divisi lah, mau yang lain tuh monggo. Paling enggak kita tidak bisa menjabarkan cewek atau seseorang itu dengan secara pandangan. Tapi lihat dulu, jalani dulu, baru kita bisa menyimpulkan sesuatu. Mungkin itu ya. Dan kita bisa mendapatkan intinya gitu. Ya baik, terima kasih Mas Hana. Tadi saya ngambil quotes ya dari yang disampaikan sama kedua pemateri. Tadi kan sempat disampaikan katanya kita itu harus sabar berproses. Nah, kebanyakan orang-orang yang enggak selesai itu ketika orang-orang merasa skillnya sudah bagus, sudah mumpuni gitu. Berbeda dengan orang-orang yang belum bisa. Nah, jadi sabar itu bukan buat yang belum bisa aja, tapi sabar juga buat mereka yang sudah bisa dan mereka harus menikmati yang namanya proses gitu. Proses itu kan enggak melulu buat orang-orang yang belum bisa. Proses juga itu berlaku untuk orang-orang yang sudah bisa. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Jadi ingat ya guys, kita semua harus berproses. Tidak ada segala sesuatu itu yang instan. Oke baik, karena tadi sudah banyak disinggung ya, bahwa Al-Mizan itu tidak hanya pengembangan skill, tapi juga ada organisasi. Jadi teman-teman ketika teman-teman tampil hadroh atau tampil tilawah atau yang tafsir tulisan, public speaking, dan lain sebagainya itu, tampil kaligrafi, selain menampilkan skill dan bakat, juga ada di belakang itu ada pengurus yang mengurusi teman-teman. Ada keorganisasiannya di situ. Nah, akan menarik kalau kita bahas, kita bertanya kepada kedua pemateri kita, mungkin Mas Latif dulu. Bagaimana sih Mas organisasi yang ada di Al-Mizan itu? Iya, sedikit menambahkan ya Mas ya, Bang. Karena kan kebanyakan orang-orang itu kalau lihat Al-Mizan ya teman-teman semuanya. Jadi taunya tuh Al-Mizan tuh orang-orang yang sudah siap pentas gitu. Benar. Udah siap pentas, hadroh, terus simaan. Mereka tidak berpikir di belakang layar itu ada siapa yang ngurusin semua itu. Sampai bisa sekeren itu gitu tampil di panggung gitu. Kaligrafi bisa mempentaskan pameran. Pameran. Kaligrafi. Iya itu ada yang mengorganisir teman-teman semuanya. Nah jadi di sini kita ingin menyampaikan melalui dua pemateri kita, Al-Mizan itu sebenarnya ada organisasinya juga loh, dan organisasinya itu punya peran penting dalam kehidupan Al-Mizan. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu oleh Mas Latif. Ya, terima kasih. Saya akan jelaskan secara singkat ya. Prinsipnya tadi bahwa kebaikan itu selama dia tidak diorganisir, dia akan kalah dengan kejelekan yang lebih terorganisir gitu. Jadi itu salah satu hujah organisasi itu penting untuk kita semuanya, termasuk untuk Al-Mizan.
Dan teman-teman perlu tahu akibat organisasi akhirnya Al-Mizan memunculkan banyak perkembangan, baik itu yang sifatnya seperti seni-seni apa yang ada di divisi maupun juga itu yang berkaitan dengan event. Misalnya nih, dulu mungkin sholawat di Al-Mizan itu ketika di generasi awal masih berbentuk seperti sholawatan hadrohan ataupun banjarinan. Tapi karena adanya organisasi, mereka selalu mendiskusikan apakah hanya sholawat seperti itu yang bisa kita keluarkan untuk menjangkau seluruh masyarakat. Enggak semua masyarakat itu bukan enggak suka sholawat ya. Mereka itu seleranya banjari atau habsi gitu. Mereka mungkin juga suka seperti Cak Nunan yang pakai gamelan dan lain sebagainya. Mereka mungkin juga lebih suka yang model pop-popan seperti Sabian gitu. Atau yang mungkin lebih suka di kalangan teman-teman habaib itu yang macam-macam musik seperti gambus gitu. Itu nggak akan muncul dan terjadi sampai hari ini kalau misalnya organisasi itu tidak ditata dengan baik. Karena selalu ada evaluasi. Dan lagi-lagi Al-Mizan mengatakan bahwa kita gimana caranya Al-Quran itu termasyarakatkan di lingkungan kampus. Maka itu akan selalu digarap lewat organisasi. Apakah selama ini kegiatan kita itu sudah benar-benar mencerminkan visi misi yang kita mau capai atau belum? Itu. Jadi kalau misalnya sampai hari ini teman-teman menganggap Al-Mizan hanya mengembangkan bakat minat, hei ayo sadar, bangun, yang tidur bangun. Yuk, silakan yang tidur dibangunkan dulu. Ya. Bangun. Al-Mizan bukan hanya itu gitu. Saya pernah diceritain. Ada satu ini sebenarnya di atas 2016 ada salah satu anggota. Oh iya, mohon maaf, ini biar teman-teman itu juga merasa bangga di Al-Mizan. Jadi Al-Mizan itu juga sebagai gerakannya itu sudah cukup besar di Yogyakarta. Karena banyak anggota kita itu yang memang ternyata banyak berkontribusi selain di luar Al-Mizan dan mereka ternyata stay di sini dan mereka punya banyak pengaruh gitu loh. Nah, salah satunya Al-Mizan itu juga sebagai founding father, misalnya kalau teman-teman kenal yang namanya Ahbabul Mustafa di Yogyakarta, kemudian ada Majelis Darul Hadad, Majelis Al-Ukhuwah yang mungkin sering teman-teman tahu kalau ngiringi Ustadz Ilhami itu orang-orang Mizan semua yang mengawali sejak saat itu. Nah, maksud saya teman dulu itu ada satu anggota yang dia itu masuk ke Al-Mizan, motivasinya ketika ditanya apa coba? Kamu mau masuk Al-Mizan kenapa Mas? Saya ingin ikut AM katanya. Ahbabul Mustafa Yogyakarta, langsung dicoret seret gitu. Karena kita itu merasa apa ya? Itu tuh terlalu kecil di Al-Mizan. Itu terlalu kecil. Maksud saya gini, terlalu kecil itu kalau tujuanmu hanya sekedar itu tuh terlalu kecil. Al-Mizan itu luas. Teman-teman bisa belajar apapun gitu. Jadi kalau teman-teman masih terkungkung dengan tadi tujuan-tujuan yang jangka pendek tadi, ayo saya ajak teman-teman untuk lebih berkembang lagi. Mas, tapi apakah salah kalau misalnya saya masuk Al-Mizan motivasinya pengen majelisan? Enggak masalah, enggak apa-apa. Kok itu banyak kok, dan aku punya teman-teman seangkatan saya seperti itu, enggak apa-apa. Cuman karena ini konteksnya saya ingin mendidik kader, ya saya ajak teman-teman untuk lebih naik level gitu loh. Bahwa masuk Al-Mizan itu kita enggak hanya berbicara mengenai skill kita, tapi bagaimana berorganisasi dengan baik. Ini salah satu juga pengamatan saya selama 4 tahun lebih berkiprah di Al-Mizan. Ternyata ada kecenderungan orang-orang berskill bagus itu organisasinya kurang. Ini mau dia akui atau enggak? Dan itu benar-benar terjadi. Saya jadi pengurus itu 2 tahun, kepanitiaan 2 tahun, dan melihat seperti itu. Tapi tetap ada, cuman itu minim. Yang kebanyakan masuk di organisasi itu adalah teman-teman yang mungkin skillnya standar, tapi organisasinya keren. Makanya dari sini saya ingin ngajak teman-teman gitu, barangkali teman-teman sampai hari ini belum paham mengenai itu, ayo gitu loh. Jangan sampai tujuan-tujuan yang tadi jangka pendek itu berhenti di sana. Wong kalian aja sering misalnya di makul studi Islam bahwa Islam itu bukan agama yang statis dan final.
Islam itu berkembang gitu, selalu mengalami perkembangan mengikuti zamannya. Yuk kalian harus seperti itu juga. Gitu. Tapi dengan catatan ya tadi, nggak masalah kalau misalnya teman-teman punya tujuan tertentu yang tadi yang sifatnya jangka pendek. Tapi harapan saya mulai detik ini teman-teman terbuka untuk kemudian memandang Al-Mizan lebih jauh lagi. Bukan hanya sebagai jembatan teman-teman untuk mengembangkan skill tilawah, tafsir, kaligrafi, tahfidz dan sholawatnya, tapi juga ada aspek organisasi yang teman-teman benar-benar harus bisa garap di sana. Jadi tujuannya satu, bahwa kalau misalnya semua anggota Al-Mizan dia skillnya bisa tapi organisasinya bagus, harapan kami adalah jebolan-jebolan Al-Mizan ini ketika nanti satu saat sudah keluar dan sudah purna tugas di Al-Mizan, teman-teman menerapkan itu di desa atau di tempat-tempat kalian. Tujuannya ya satu tadi, kampanye, bahwa kebaikan itu akan lebih bermaslahat ketika dia terorganisir dengan baik. Itu. Jadi sebenarnya saya belum tahu ya Mas Mangkote, apakah apa yang saya sampaikan ini merepresentasikan istilah organisasi di Al-Mizan itu dengan baik atau belum. Cuman yang pasti yang saya ingin tekankan adalah ini gitu. Mungkin itu sih dari saya. Oh, kalau paling ini ya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai, jadi minimal teman-teman anggota Al-Mizan itu selama ini dididik agar bisa aktif selama 3 tahun. Makanya ada kurikulum dan lain sebagainya. Tadi di tahun kedua, kalau teman-teman beruntung dan ternyata track recordnya bagus, bisa jadi kalian akan diangkat menjadi seorang pengurus. Dan itu penting, teman-teman harus punya giro untuk ke sana. Karena seseorang pengurus itu kalian akan dapatkan sesuatu yang nggak didapatkan seorang anggota. Itu benar-benar. Sampai hari ini saya terdidik seperti ini. Saya skill tilawah saya sebelumnya juga belum seperti ini. Pengertian saya mengenai organisasi sebelum saya masuk Al-Mizan juga belum seperti ini juga. Dan saya benar-benar belajar organisasi di Al-Mizan. Waktu itu saya terkesima ketika tahun 2017, saya angkatan 2016 yang sebenarnya tidak dilibatkan dalam panitia FSK 2017, ternyata saya diikutkan. Dan saya, wah gila gitu. Mizan keren banget gitu. Ketika itu saya sampai nangis. Tahun 2017 konser Bahtera Kanjeng Nabi di MP. Saya benar-benar nangis. Saking bangganya saya ikut di Al-Mizan bagian dari mereka gitu. Wah gitu. Ternyata selama ini tuh saya membayangkan Mizan itu terlalu kecil gitu. Ternyata mereka sangat besar sekali. Saya melihat mereka latihan selama 3 bulan, panitiaan yang terjadi selama 9 bulan, dan itu benar-benar digenjot gitu. Digenjot apa? di press ya, di push, mohon maaf, di push itu. Itu yang sampai hari ini benar, itu momen yang paling memotivasi saya untuk oke gitu. Al-Mizan wis pokoknya saya cukup dengan ini, saya akan belajar organisasi gitu, tanpa dengan mengikuti organisasi-organisasi lain. Jadi seperti itu tadi. Jadi teman-teman, harapan saya punya semoga tujuannya hanya jangan sekedar jadi anggota saja, tapi satu saat teman-teman juga pengen untuk berkontribusi dan memberikan sumbangsih. Kayak tadi kalau Mas Hana bilang bahwa Al-Mizan itu bisa menghidupi kita, tapi dengan catatan teman-teman harus memberikan gift dulu, memberikan sesuatu dulu. Itu kan prinsip dasar toh. Kalau kita memberi ya kita menerima. Kira-kira kayak gitulah. Meskipun menerimanya dengan hal-hal yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kalau untuk organisasi Al-Mizan itu saya pikir organisasi yang berbeda dengan yang lainnya kalau menurut saya. Meskipun saya tidak ikut organisasi yang lain. Dulu saya udah mau ikut sama UKM yang lain, tapi merasa bahwa Al-Mizan itu udah ada semua. Kamu mau mengembangkan apa? Tulisan atau apa namanya? Pengen bisa artikel dan sebagainya. Di Mizan sudah ada. Mau ngapain lagi? Kamu mau mengembangkan tilawah, apalagi ada. Atau mengembangkan entertain. Di Al-Mizan juga ada pelatihan entertain. Atau mungkin manajemen panggung dan sebagainya udah ada. Terus mau apa lagi? Al-Mizan apa ya? Di pondok pesantren itu ada Nawu Sorob, di Al-Mizan juga ada. Yang multimedia, sekarang malah ada ketua
ketua 3 ya, bidang multimedia. Itu kurang apa lagi? Semuanya sudah ada. Saya pikir paling komplit lah. Di samping itu Al-Mizan yang berbeda dengan yang lain. Organisasi satu-satunya yang ada kurikulumnya itu Al-Mizan. Organisasi yang lain pengembangan minat bakat aja itu nggak ada kurikulumnya. Al-Mizan tuh ada. Selama setahun kalian disuruh ngapain tuh ada. Ngapain? Selama setahun untuk pengembangan skill, latihan. Ya bosen latihannya itu mulu. Tapi setidaknya memang itu untuk mengasah skill kita. Yang kedua setelah masuk ke tahun kedua akan dikembangkan ke yang lain. Seperti yang saya sholawat ya. Biasanya yang kedua itu yang pertama latihan Banjari murni setahun pertama. Yaitu itu aja. Lagunya ya itu aja. Sama lagu kemizanan. Kemarin ada pentas selawat di sini enggak? Ya, lagunya Assalam kan? Assalam itu enggak? Beda. Oh, berarti udah mulai berkembang. Kalau dulu itu mulu dari 4 tahun, 5 tahun lagunya Assalam dan anggota itu tidak ada yang nyanyi anehnya. Setiap kali acara lagunya itu tapi anggota nggak ada yang nyanyi. Saya nggak tahu ini problemnya apa. Ya kalau bosen yang mungkin yang nabu juga bosen. Tapi setidaknya kita kan udah paling nggak hafal lah. Tapi problemnya di Al-Mizan itu. Sholatum, nyanyi sholatum, semuanya lagunya itu. Setiap acara Al-Mizan lagunya itu sholatum. Tapi baik anggota Al-Mizan sholawat maupun yang lain tuh nggak ada yang nyanyi. Dibilangin nggak ada yang hafal. Padahal lagunya itu biasa standar. Terus pengembangan tahun kedua nanti akan diarahkan ke gambusan. Ini kan tetap latihan ya, maksudnya tetap ada pengembangan skill yang lebih, maksudnya grade-nya naik lagi. Tahun ketiga beda lagi. Biasanya kalau dulu saya itu Sampak Patrol. Sampak Patrol tahu Sampak Patrol? Ada yang dari Jawa Timur. Kalau Jawa Timur paling tahu Sampak Patrol? Enggak ada. Ada. Sampak Patrol nanti masuk ke tingkat kolosal. Jadi full band masuk hadroh yang rada rumit. Hadrohnya itu enggak cuma, kalau kalian kan yang dari sholawat mungkin yang tahunya tika grinjing ya. Kalau di sholawat ada satu rumus yang mungkin orang lain tuh tidak memakainya. Kalau kan dasar, naikan, turunan, penutup, sama satu lagi adalah variasi, gitu kan. Nah, di sholawat Al-Mizan itu ada satu rumus, yaitu namanya rumus rusaan. Jadi semua hadroh itu dirusak semua sama mereka. Tapi jadi satu nada yang bisa dinikmatin. Nah, itu orang-orang yang grade-nya sudah masuk tahun ketiga, masuk tahun 2 akhir. Itu kurikulumnya itu ada kayak gitu. Sekarang juga masih ada, tapi kayaknya tidak belajar hadroh rusaan. Cuman secara aplikatifnya aja. Secara kurikulumnya nggak ada tapi aplikatif. Contoh kayak tadi konser Bahtera Kanjeng Nabi. Kan kita nggak bisa rumus hadroh dasar tapi dimasukkan band yang 2/4 kan susah ya. Duk tak duduk tak band 2/4 kayak gimana kayaknya sih? Pokoknya kayak gitulah. Dia nggak masuk. Terus bagaimana? Ya dirusak hadrohnya. Gimana bisa masuk? Kayak gitu. Nah itu sudah ada sih di Al-Mizan bedanya itu. Dan di samping itu manajemen Al-Mizan itu, kalau kamu mau mencapai ke tingkatan tinggi, kamu berani bertahan di Al-Mizan itu akan bisa nyampe, maksudnya ya jenjang karir lah ya, maksudnya jenjang karir. Meskipun itu hanya bagian dari kecil. Ya ada jalur Ababul Mustafa, ada Al-Khuwa, dan itu semuanya adalah Al-Mizan, cabang-cabangnya Al-Mizan. Nanti akan dipilih kok. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan khawatir lah. Jangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau memang ini, tak kasih tahu. Biasanya orang yang seleksi alam itu pertama adalah karena fokus kuliah. Banyak tugas. Sehingga dia izin untuk tidak ikut latihan dulu. Camkan ucapan saya. Pasti izin dulu. Nah,
izin pertama oke, izin kedua oke, izin ketiga dan seterusnya itu udah mau balik lagi untuk latihan. Itu udah mulai sungkan, bukan males, tapi sungkan. Malu karena kemarin-kemarin nggak latihan, nanti takutnya saya latihan dari awal, teman-teman udah masuk ke jenjang berikutnya. Kan kayak gitu kan yang namanya pelatihan. Yang lain sudah masuk penutup, kita baru dasar. Jadi rada sungkan sama teman-teman. Akhirnya apa? Seleksi alam. Biasanya seperti itu. Kalau menurut saya, kita nggak apa-apa izin. Kamu kuliah oke, karena itu juga kewajibanmu. Saya dulu juga itu. Saya bilang ketika jadi ketua 2 semester 9, semester 8 itu saya udah skripsi. Saya bilang saya mau tunda skripsi saya dulu, saya mau fokus ke pengurus ketua 2 Al-Mizan. Selesai itu baru saya skripsi. Kita harus punya komitmen. Kalau kamu mau seperti itu, ya kamu punya target tertentu. Jangan kamu enggak dulu lah mau ngerjain tugas, besok lagi mau latihan lagi, kayaknya nanti dulu lah. Kamu nggak punya target untuk kembali lagi, kamu nggak punya komitmen untuk kembali lagi. Akhirnya apa? Yang ada sungkan. Kebanyakan sungkan, terus akhirnya jadi males. Padahal teman-temannya itu masih, ayo kapan mau latihan lagi, ayo kapan mau latihan lagi, ayo kita ngumpul bareng. Enaknya di Al-Mizan itu kulturnya itu luar biasa. Diajak, saya dulu itu tidak hanya, kalau tidak ada undangan itu kan makan susah ya. Karena kita sama ada 5 orang itu minim, jadi jarang dikasih uang saku sama keluarga. Sehingga kamu punya uang berapa, ini yang luar biasa di Al-Mizan juga ada bantingan. Kamu udah makan belum? Yo takjak makan. Biasanya Mas Latif kan kayak gitu ya. Sering ngajakin. Nah, ayo ikut makan. Ayo kamu apa? Dikasih. Itu luar biasa Al-Mizan kayak gitu. Itu ya. Terima kasih. Oke, baik. Udah diberikan banyak kultur juga. Dan ingat teman-teman bahwa yang terpenting di Al-Mizan kita bukan hanya meningkatkan skill tapi juga keorganisasian yang tadi sudah dijelaskan. Nah, karena tadi Mas Hana nih udah nyinggung tentang kultur yang ada di Al-Mizan. Nah, sekalian nih Mas, kira-kira kultur kekeluargaan, mau dilanjutkan lagi Mas, kultur kekeluargaan, karakteristik kekeluargaan di Al-Mizan itu bagaimana Mas? Al-Mizan itu karena kita satu rata-rata itu pertama dari perantauan sama punya kondisi yang sama, meskipun ada yang kaya ada yang miskin, tapi kita kondisi yang sama, yaitu sama-sama belajar di kampus dan belajar Al-Mizan. Nah, kulturnya itu luar biasa, apalagi ketika kalian sudah masuk ke kegiatan-kegiatan Al-Mizan, dijamin lebih seru daripada hanya latihan saja. Orang yang sering latihan saja sama orang yang sering ikut kegiatan atau organisasi Al-Mizan itu akan berdampak yang berbeda, akan menjadikan 2 orang yang berbeda. Kalau kamu latihan aja, ya kamu bisa skill, tapi dalam berinteraksi, komunikasi dengan seorang itu akan minim. Yang ada itu aja. Tapi kalau orang-orang seperti yang ikut organisasi Al-Mizan, kepanitiaan dalam segala macam, bahkan kita punya kerjasama Rotibul Haddad setiap sebulan sekali ya Pak. Sebulan sekali, di mana orang-orangnya itu kita tidak bikin kepanitiaan loh. Nggak pernah bikin kepanitiaan ya. Tapi kita sudah tahu job desk kita masing-masing. Saya mau bantu apa. Jadi tidak perlu ayo bantu. Jadi ikut aja, ayo bantu apa. Yang Putri masak. Kemarin ketika pas seleksi ada pilihan masak, bisa masak. Ada kan? Nah, gunanya itu untuk mengakrabkan kulturnya. Jadi yang bisa masak nanti siapa diajakin, ayo yang nggak bisa masak gimana Mas? Ya nggak apa-apa, ajak aja, icip-icip. Ya kalau nggak bisa masak ya makan gitu ya. Nggak apa-apa. Tinggal makan, nggak apa-apa. Dan anehnya kita nggak marah, malah disuruh terusin aja terus. Nggak marah. Nah, itu yang kultur yang dan dari situ kita bisa kenal Al-Mizan, meskipun akhirnya kita pasti, saya yakin akhirnya kamu ya tidak melupakan latihan ya. Maksudnya akan lebih cenderung seneng ngumpul-ngumpulnya. Prosesnya ngumpul-ngumpul jadi kepanitiaan akhirnya malah jadi semakin seneng. Itu berbedanya di situ. Dan saya tuh
luar biasanya Al-Mizan tuh kayak gitu. Makanya saya pernah bilang kayak gini. Ada banyak sekali alasan untuk mencintai, tetapi tidak ada satu alasan pun untuk meninggalkan. Catat, 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 catat. Tepuk tangan dulu untuk Mas Hana quotes-nya hari ini. Jadi seperti kamu mencintai Al-Mizan karena ekspektasimu pengen belajar. Oh ternyata nggak dapat. Kamu pilih mencintai Al-Mizan dengan cara yang lain. Oh nggak dapat, hingga dapat. Makanya banyak sekali alasan untuk mencintaimu. Tapi tidak ada satu alasan untuk meninggalkanmu. Terima kasih. Oke, baik. Catat teman-teman, status teman-teman Diklat Al-Mizan hari ini adalah ada banyak alasan untuk, tapi tidak ada satupun alasan untuk. Oke, tambahan. Hari ini saya kuliah Zoom semester 1, kita sama ya, yang semester 1 angkat tangan. Dan saya juga karena sudah janji ikut di sini, sehingga saya juga di sini sama nge-Zoom nih. Waduh. Tidak ada alasan Tangan untuk sekali lagi untuk meninggalkan. Mas Hana, tidak ada satupun alasan untuk meninggalkan. Ya, langsung di status WA nggak apa-apa nanti quotes-nya. Sama semuanya mendadak ya. Oke, tadi kan sudah disampaikan ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Hana dan Mas Latif atas penyampaiannya terkait kultur di Al-Mizan itu seperti apa. Sebenarnya saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Yang saya lihat tuh Al-Mizan tuh memang ada kultur pondoknya juga. Nggak tahu ini saya sendiri yang merasakan atau ada juga teman-teman yang lain merasakan gitu. Seperti yang tadi diceritakan, kalau misalnya kita ada majelis malam-malam, terus kita nggak menyusun panitia, tapi kita udah tahu job desk kita apa. Nah yang perempuan tuh pasti udah tahu spontan, oh kita tuh masak di dapur gitu. Itu yang masak di dapur tuh udah banyak banget. Buat teman-teman yang ada orang yang udah bisa masak, tapi dia nggak bisa masak banyak. Ada kan yang kayak gitu juga ya? Nah, tapi udah ada yang terbiasa masak banyak, kayak gitu. Oh kamu, oke nanti ditunggu ya. Catat namanya, catat. Dicatat. Iya. Nah, itu benar-benar apa ya namanya kerasa banget, dan itu bermanfaat banget ketika kita pulang kampung. Misalnya kita ada acara sama keluarga, terus misalnya keluarga kita misalnya lagi arisan nih atau acara keluarga besar, pasti tuh ada momen di mana di dapur tuh pasti rame ibu-ibu tuh kan ya. Itu udah pasti kelatih masak banyak kayak gimana. Mungkin ini saya cerita karena saya perempuan ya, perspektif perempuan. Nggak tahu kalau Bang Noval itu, Bang Noval bagian nyuci piring ya kalau Biasanya nyuci, iya, parkir. yang cowok-cowok tuh nyuci. Yang nyuci piring bukan perempuan biasanya gitu. Oh betul, ya. Oke, dilanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Gini, Mas Hana dan Mas Latif. Tadi kan kita sempat bercerita tentang kulturnya Al-Mizan. Nah, tapi kita juga kan punya kekeluargaan yang sangat kuat gitu. Sampai-sampai ya seperti Mas Latif dan Mas Hana yang sudah berproses lama dan masih bisa ada di sini gitu. Bahkan teman-teman banyak sekali orang-orang yang cinlok ya? Cinlok. Astagfirullah. Enggak. Saya enggak ngarah ke sana ya, tapi maksudnya alhamdulillah itu bukan tujuan mereka mencari jodoh, bukan. Tapi jodoh itu tuh akibat ketika mengikuti kegiatan di Al-Mizan, seperti itu teman-teman. Sudah banyak buktinya teman-teman. Udah banyak buktinya, nanti bisa dilihat testimoninya. Atau mau langsung lihat contohnya langsung? Enggak. Nanti teman-teman berproses dulu, teman-teman akan melihat contoh langsungnya. Ya, Oke. saya kasih contoh. Wah. Istri saya itu anggota Al-Mizan. Tepuk tangan dulu dong. Tapi tunggu dulu. Istri saya itu setahun aktif karena aktifnya tapi tidak dalam ketika jadi panitia itu aktif, tapi dalam latihan tuh kurang aktif. Dan beberapa kali panitia itu aktifnya ketika milad sama diklat 2 itu. Terus tak bilang gini, ketika itu waktu kita masih single ya, sama-sama apa namanya ya itulah. Saya bilang gini,
Eh, kalau kamu tidak aktif di Al-Mizan, sekalian maksudnya kurang aktif di Al-Mizan, sekalian aja kamu keluar dari Al-Mizan. Jangan kamu ada di sini. Sadis juga. Tak bilang gitu. Tapi kalau kamu aktif di Al-Mizan, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya itu di luar di hubungan kita ya, maksudnya seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Saya tipe orang yang jujur. Saya tipe orang yang ketika ada orang yang baru proses tahun, dia keluar dari Al-Mizan, terus ketemu saya, dia bilang, saya alumni Al-Mizan mas, tahun berapa ini? Berapa tahun berproses? 9 bulan atau 1 tahun lah baru itu. Saya tidak akan mengakuinya dia itu Al-Mizan. Saya tidak akan mengakuinya dia itu Al-Mizan. Bahkan saya sering beberapa kali dulu itu sempat marah sama orang-orang anggota-anggota atau pengurus-pengurus yang memberikan undangan kepada sepuh yang notabene seperti itu. Jadi baru proses berapa bulan. Saya termasuk orang yang kayak gitu. Berapa bulan, kurang setahun atau baru setahun, setelah itu sok jadi sesepuh prematur. Saya bilang gini, nggak usah dikasih undangan, itu bukan Al-Mizan. Meskipun beberapa orang yang menyatakan tetap Al-Mizan, saya nggak mengakuinya. Karena apa? Ngapain proses tahun itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Makanya saya pacar saya waktu itu. Nah. Jangan sampai saya meludah memakan atau mengambil ludah saya sendiri, menjilat ludah saya sendiri. Kau mau keluar sekalian atau mau tetap mau aktif? Akhirnya dia keluar. Tuh. Sebelumnya dia pernah nangis-nangis gara-gara apa? Ketika saya aktif di Al-Mizan dan beberapa kali itu ketika mau ketemu ada acara di Al-Mizan, saya lebih mengutamakan Al-Mizan karena Al-Mizan itu cinta pertama saya. Catat. Beneran, saya utamakan Al-Mizan. Meskipun alasan tersembunyi hanya untuk mencari makan. Maksudnya beneran, sayang cuman istri saya tidak saya bawa ke sini sehingga dia tidak bisa konferensi pers langsung ya. Intinya seperti itu. Jadi dia beberapa kali sempat nangis karena kita pernah gara-gara milad itu nggak pernah ketemu sama sekali. Sampai 2 bulanan tuh nggak pernah ketemu. Ketika mau ngajak ketemuan ada alasan saya mau Al-Mizan dan sebagainya. Sehingga seperti itu. Tapi ya sekarang ya biasa aja. Tapi kalau dapat undangan kayak dulu pernah dapat dari undangan Mustaq, tak sobek. Karena apa? Saya tetap nggak mengakui bahwa istri saya itu dari Al-Mizan. Tetap keluar dari Al-Mizan untuk menjaga idealisme saya. Jadi seperti itu ya. Makanya jangan sampai kalau saya nggak mau kalau hari ini kamu proses tahun ataupun kurang dari setahun ketemu saya, Mas Hana ya. Nah, saya dulu juga Al-Mizan tahun berapa ini, tapi aktif sini. Jangan sapa saya. Itu cuma saya, tapi yang lain nggak beda. Itu ya, cuman di luar untuk pengakuan aja. Tapi kalau temenan ya biasa, maksudnya tetap temenan. Tapi kalau untuk mengakui, saya tidak akan mengakui. Itu ya, itu idealisme saya. Itu. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Hana. Mas Latif, ada testimoni juga atau? Saya ada, cuman bukan istri. Oke, saya ingin menambahkan ya itu seputar relasi. Menurut saya itu sebuah efek ya, karena jangan jadi tujuan, tapi sebuah efek. Dan efek itu pun muncul ketika teman-teman benar-benar secara sungguh-sungguh aktif di Al-Mizan gitu. Soal jodoh dan sebagainya. Karena jodoh itu selama kalian nggak dijodohkan, maka biasanya jodoh itu muncul dari circle pertemanan kalian gitu. Nah, ya jadi kalau circle pertemanan kalian luas, jadi memungkinkan jodoh kalian juga akan makin luas gitu. Ya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan keuntungan ini ya. Maksudnya saya merasa privilege banyak ketika terlibat di Al-Mizan. Misalnya saya jadi cukup akrab dengan Ustadz Ilham gitu yang selama ini mungkin menjadi penasehat kita di bidang persolawatan dan majelis. Kemudian
Saya juga akrab dengan teman-teman Ababul Mustafa Yogyakarta, sampai kemarin dulu sempat diajak kerjasama Mas Helmi, Presiden Musik Indonesia, sempat juga diajak collab sama istrinya Mbak Yeni Wahid untuk berproject buat satu sholawat lah saat itu. Dan masih banyak lagi, dan relasi itu kami dapat ya dari proses di Al-Mizan ini. Kita kenal sama seseorang gitu, dan sampai hari ini pun ketika saya melakukan event apapun di luar Al-Mizan, karena saya sudah purna tugas dari Al-Mizan, itu masih belum bisa lepas, karena ketika misalnya butuh apa-apa, lagi-lagi Al-Mizan, lagi-lagi Al-Mizan. Dan teman-teman Mizan yang lain pun ketika misalnya butuh apa-apa, lagi-lagi Al-Mizan. Jadi tenang saja, artinya proses yang sungguh-sungguh dari teman-teman itu tidak akan terhianati sama sekali. Teman-teman akan benar-benar mendapatkan itu, asalkan dengan tanda saya garis bawahi bahwa teman-teman benar-benar sungguh-sungguh berproses di Al-Mizan dengan baik. Jadi kira-kira dampak dan efek tadi yang mungkin dirasakan Mas Hana dan teman-teman yang lain itu bisa teman-teman juga dapatkan gitu. Tapi yo jangan sekarang gitu. Wong belum apa-apa mosok nanti dapat pacar gitu. Sebenarnya nggak apa-apa yo. Yo dilarang pacaran. Cuman saya agak sebel ini aja. Ini curcol ya, sebagai mantan ketua umum melihat anggotanya misalnya nih, dia karena aktif di Al-Mizan ketemu perempuan, suka, akhirnya mereka pacaran. Tapi tidak merasa sama sekali berutang budi sama Mizan. Ingatlah gitu, hubunganmu itu muncul karena di Al-Mizan. Ya. Jadi ya tolonglah kita harus bersimbiosis mutualisme gitu. Ya. Kalau misalnya teman-teman berjodoh di sini, apalagi ketika berproses jadi anggota, nggak apa-apa kalian menjalin hubungan, yang penting tetap dijaga kan. Cuman yang pasti ya itu, pertemuan kalian itu gara-gara di Al-Mizan, itu jangan dilupakan. Makanya kontribusi itu harus diberikan gitu. Jangan hanya mau enaknya doang. Kamu beraktif, dapat pacar, habis itu kontribusi nggak ada. Berangkat rutinan tahu, melu panitiaan nggak pernah. Saya sebel itu dengan orang-orang kayak gitu tuh. Ini curcol ya. Curcol, tapi tahu yang pasti itu sebagai catatan biar teman-teman tuh eleng gitu loh. Gitu. Nih Mas Hana kan sampai hari ini berkontribusi, mantap loh. Gini ya, perbedaan. Mungkin gini, memang beberapa sesepuh dari Al-Mizan itu banyak yang berjodoh di Al-Mizan, banyak anggotanya. Tapi yang saya lihat itu sebenarnya berbeda. Orang dulu tapi menjadi patokan anak-anak sekarang, maksudnya anggota-anggota sekarang untuk mencontoh kakak-kakak terdahulu. Wah, itu berjodoh dengan Al-Mizan kok, berarti pernah pacaran di Al-Mizan. Kadang yang kita lihat itu tidak sesuai dengan yang kita yang terjadi. Gini, kalau orang-orang dulu memang berjodoh di Al-Mizan, tapi rata-rata mereka memendam. Maksudnya enggak langsung secara terang-terangan. Kalau sekarang saya lihat itu terang-terangan boncengan gitu ya. Kalau dulu tuh enggak. Meskipun seneng sama seneng, ataupun kalau zaman dulu atasan saya dulu paling dulu itu lebih kepada cinta dalam hati. Wow. Pengagum rahasia Mas ya. Sama-sama tahu, sama-sama suka, tapi tidak mau mengutarakan. Jadi hanya di ini aja. Dan itu tidak ada terungkap maksudnya berjalan lanjut, menyatakan dan sebagainya sampai menjadi suami istri itu setelah akhir-akhir dari beberapa lama berproses. Nah, yang mereka lihat orang-orang sekarang, wah berjodoh kok berarti biar pernah pacaran. Enggak kayak gitu. Kalau pada masa saya, kita memang suka sama seorang, memang pacaran, tapi tidak sampai menampilkan, maksudnya seperti saya tadi ya, sampai meskipun sama-sama di Al-Mizan tahun pertama itu dia, tapi saya nggak pernah pacaran di Al-Mizan, apalagi di SC itu ya. Ada. Sekarang banyak kayaknya. Maksudnya terus acara di Al-Mizan, datang boncengan, nggak pernah. Itu kita maksudnya kita ketemu di luar dari Al-Mizan. Pertama itu. Dan itu kalaupun kita mengajak Al-Mizan karena sudah berproses sudah lama. Jadi udah tidak ada bahasanya
sudah tidak menjadi anggota aktif ya, tapi lebih anggota istimewa. Jadi yes, udah masuk ke jenjang yang berikutnya. Kalau yang sekarang saya lihat itu masih aktif, anggota, dapat itu, terus dapat pacar, terus akhirnya ke lokasi bareng, boncengan, terus di kantor SC atau di luar. Kalau bisa janganlah, kamu ya suka-suka itu. Jangan menjadikan prioritas utama lah ya. Besok kalau ada kakak-kakak kelas, kakak-kakak kalian yang harus, apalagi yang cowok itu biasanya ngomong cewek ya. Kalau besok ada kayak gitu motivasi terhadap untuk bertahan di Amizen karena cewek, bilang ke saya nanti tak jewer orangnya. Catat pengurus, Jangan ya, hati-hati. jangan ya. Kamu boleh itu urusan pribadimu, tapi jangan dalam satu organisasinya. Tapi jangan ke dalam lingkupnya. Maksudnya kalau keluar ya boleh silakan lah, itu urusan pribadi. Tapi kalau di dalamnya, yes, janganlah kalau bisa. Gitu ya. Makanya Mas, ya putus kalau bisa, putus sementara kalau di Al-Mizan. Makanya Mas Latif itu suka benci, curhat karena belum dapat ya Mas. Enggak, sudah ngincer tapi ditolak. Enggak. Oke.